Halo semua, kenalin nama aku Prilihani Juvanka Bahulu, NIM G0023-022 dari kelompok SKD 18 atau SKD B8. Jadi di sini saya akan membuat video untuk laporan praktikum anatomi dengan membahas tiga kasus. Kasus yang pertama, jadi seorang pria datang ke dokter dengan keluhan tidak bisa penis itu tidak bisa ereksi dan ejakulasi. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana mekanisme terjadinya ejakulasi dan ereksi, lalu ada beberapa gland-gula aksesori yang membantunya. Jadi kita akan membahas tentang organ genitalia maskulin. Oke, yang pertama ereksi. Jadi ereksi penis itu disebabkan karena dilatasi dari arteri yang dikontrol oleh sistem saraf parasimpatis. Nah, jadi ketika pria terangsang, jadi kan stimulus ereksi ini kan ada berupa kayak rangsangan di kulit penis, terutama di bagian glans penisnya, terus vesika urinarinya penuh, terus ductus deferensia penuh, atau bahkan rangsangan indera lain kayak pengecapan, penglihatan, atau apa yang atau pembauan gitu. Nah, eh, ketika si pria terangsang, saraf saraf itu bakal membuat pembuluh darah dalam penis itu jadi melebar. Jadi aliran darah yang masuk akan lebih banyak daripada yang dikeluarkan dari si jaringan penis. Nah, dari sini akan mengakibatkan si corpora cavernosa yang ada di sini, mengakibatkan si corpora cavernosanya itu akan dipengaruhi sama darah dan akan jadinya mengeras gitu. Nah, ereksi kan tadi berkaitan sama saraf sama saraf parasimpatis. Nah, mekanismenya itu diperoleh eh, eh, mekanisme prosesnya itu ada tiga. Yang pertama otot mengirim stimulus seksual ke penis, yang kedua darah mengalir ke penis, dan yang ketiga otot penis dan panggul berkontraksi. Jadi otak itu lebih tepatnya di bagian bagian otak di hipotalamus dan hipokampus, tepatnya di area preoptik, medial, dan paraventricular nucleus yang merupakan pusat dari integrasi fungsi seksual dan ereksi. Dia itu jadi dari situ tuh akan mengirimkan sinyal saat pria itu mendapatkan rangsangan seksual. Nah, nanti impuls eh, sistem saraf pusat akan dibawa efektor melalui serabut parasimpatis eh, segmen sakral 2 sampai 4. Nah, nanti ada inhibisinya, yaitu simpatis, itu lumbal segmen lumbal 1 sampai 3. Ya. Selanjutnya akan darah mengalir ke penis. Nah, jadi setelah setelah mendapatkan sinyal, otot yang berada di corpora cavernosa, otot-otot polos di corpora cavernosa ini akan eh, relaksasi dan terjadi dilatasi dari arteri helicinae. Nah, eh, saat itulah si aliran darah itu bakal mengisi ruang-ruang yang ada di corpora cavernosa. Nah, peningkatan aliran darah ini mempengaruhi pelebaran ruang-ruang yang ada di corpora cavernosa dan juga akan mengisi jaringan di sekitar corpora cavernosanya serta eh, mengisi si membran tunikal bugnia. Nah, selanjutnya si mekanisme yang terakhir itu otot penis dan panggul berkontraksi. Nah, jadi kan tadi tunikal bugina itu kan menegang. Nah, tunikal bugina yang menegang ini akan menutup aliran darah ke aliran dari corpora cavernosa sehingga darahnya itu terperangkap di dalam penis. Nah, kan semakin lama tekanannya itu bakal apa ya? Akan semakin meningkat. Nah, nanti terjadi si eh, penegangan pada si penis. Nah, nanti atau di dasar panggul juga akan berkontraksi di sekitar corpora cavernosa ketika si penisnya menegang. Nah, dari sini bakalan tekanan darah itu bakal meningkat 2 kali lipat dari biasanya, dari sebelumnya gitu. Oke, itu ereksi. Selanjutnya ada ejakulasi. Nah, ejakulasi ini mekanismenya ada dua proses, yaitu emisi
emisi dan ejakulasi. Emisi dan ejakulasi yang nantinya akan menuju ke OUE, osteoureter eksternum. Gimana sih? Jadi kan si reseptor baik kulit, glans penis itu akan dirangsang dan menerima rangsangan kan. Nah, selanjutnya afferents oleh nervus pudendusnya akan meneruskan rangsangan ke segmen lumbalis si 1 sampai 3. Dia itu kan inhibisinya ereksi kan. Ini berarti simpatis. Kalau ereksi kan tadi parasimpatis, ejakulasi itu simpatis. Nah, selanjutnya nanti dinding ductus deferensnya berkontraksi, otot fasciculus minalis dan bulbo lateralisnya berkontraksi. Terus nanti eh, otot sphincter dari fisikourinarianya berkontraksi dan nanti arteri Halise nah yang akan mengalirkan darah ke venula yang mengakibatkan kontraksi dari musculus bulbolateralis dan musculus ischiocavernosus. Nah, dari sinilah akan terjadi yang namanya emisi atau semen keluar dari uretra. Setelah itu, setelah emisi, semennya akan keluar melalui osteum uretra eksternum, yaitu ejakulasi. Ini simpatis, kalau ereksi parasimpatis. Oke, next, seperti yang tadi aku bilang, jadi sebenarnya saat ejakulasi atau keluar dari organ dari osteum ureter externum dia itu melewati beberapa glandula. Semen itu melewati beberapa glandula. Semen itu ditambahkan sekretnya oleh beberapa glandula akses pria. Ada tiga glandula, vasculus minalis, glandula prostatica, dan glandula bulboreteralis. Kita akan bahas lebih dalam. Jadi vasculus minalis, dia itu fungsinya asilin sekret yang berupa fruktosa dan prostaglandin. Nah, sekret ini, si fruktosa itu fungsinya untuk nutrisi, kalau prostaglandin itu untuk motilitas sperma. Motilitas sperma. Nah, jadi dinding-dinding vesicula seminalis ini, dia itu akan berkontraksi selama proses ejakulasi. Nah, saat berkontraksi ini, dia akan mendorong si sekretnya, isinya dia itu didorong ke ductus ejaculatorius. Nah, nanti akan ketemu sama si semennya itu. Jadi, eh, di itu semennya itu mengandung si hasil sekret dari vesicula seminalis yaitu fruktosa dan prostaglandin yang fungsinya untuk menutrisi sperma dan juga motilitas atau pergerakan sperma itu sendiri. Oke, itu aja. Kita lanjut ke glandula prostatika. Ini sebenarnya ada di sini juga nih glandula prostatikanya. Nah, glandula prostatika ini dia itu fungsinya itu menghasilkan cairan tipis gitu, kayak susu, maksudnya seperti susu. Nah, dia itu mengandung asam sitrat dan juga fortase asam. Nah, keduanya itu bersifat alkalis. Kenapa alkalis? Jadi fungsi dari sekret glandula prostatik sendiri itu untuk menetralkan suasana asam yang ada di vagina karena suasana asam di vagina itu membuat sperma itu tidak bisa hidup gitu di situ. Makanya itu glandula prostatika ini menghasilkan si cairan yang sifatnya alkalis agar bisa menetralkan eh, suasana asam yang ada di vagina. Oke, selanjutnya kita lanjut ke glandula bulboreteralis. Dia yang mana? Dia ini yang ini yang kacang. Nah, glandula bulboreteralis sendiri itu dia menghasilkan mukus. Sekretnya itu mukus sebagai pelumas. Eh, sebagai pelumas sebelum berhubungan seksual. Ini dia menghasilkan sekret berupa mukus.
untuk sebagai pelumas, maksudnya sebagai pelumas. Ya, itu gland-glandnya. Kita next ke kasus kedua. Jadi ada sepasang suami istri, eh, istri baru lah. Dia itu memiliki keinginan untuk memiliki anak. Nah, di sini saya membahas tentang bagaimana proses fertilisasi sampai nanti terjadinya implantasi embrio. Ya, ini adalah OGF, organ genitalia feminina. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai fertilisasi kan. Nah, fertilisasi kan penyatuan gamet wanita dan pria gitu. Nah, dalam keadaan normal, fertilisasi itu terjadinya di sini nih, di ampula dari tuba uterina. Ya. Nah, sebelum terjadinya si fertilisasi itu ada beberapa tahap dulu, kayak ovulasi dan juga ada tahap perpindahan sperma. Baru nanti terjadi yang namanya fertilisasi. Nah, jadi kan kalau misalkan ovulasi itu, kita akan bahas dari ovulasi. Jadi ovulasi itu jadi dari banyaknya sel telur yang dihasilkan setiap bulannya, cuman ada satu sel telur yang nanti akan masuk di suatu kantong atau suatu folikel yang bertujuannya itu atau dipersiapkan itu untuk menjadi matang gitu. Nah, proses matang ini kan dipengaruhi sama follicle stimulating hormone atau hormon FSH. Nah, nanti setelah matang ini sel telurnya akan keluar dari folikel hingga terjadi ovulasi. Nah, dalam keadaan normal, ovum kan akan segera diambil sama si tubuh ini melalui si apa ya namanya fimbriae. Nah, jadi ovum yang dihasilkan bakal diambil sama fimbriae ini. eh, Dia itu akan berkontraksi untuk mengarahkan ovum yang baru dikeluarkan ke dalam sini, gitu, masuk ke dalam sini. Oke. Nah, habis itu setelah ovulasi kan ada yang namanya perpindahan mana? Ya? Ini perpindahan sperma. Nah, jadi setelah ejakulasi kan sperma itu berjalan melewati si kanalis cervicalis. Nah, di sini terjadi seleksi sperma gitu. Jadi sperma yang non motil atau enggak bagus dia akan berhasil melewatin si kanalis cervicalis nih. Nah, kalau misalkan ada yang berhasil, selanjutnya itu spermanya itu akan menuju ke uterus dan terus bergerak sampai ke sel telur yang ada di sepertiga dari tubuh uterina itu di ampulanya. Di sperma itu bergerak menuju ke ampula dibantu sama kontraksi uterus dan tubuh uterina. Nah, selanjutnya pertemuan si sel telur dengan sperma akan terjadi yang namanya fertilisasi. Nah, fertilisasi itu jadi kan untuk membuahi sebuah ovum kan sperma itu harus melewati si corona radiata ini. Nah, lewatin corona radiata dan juga si zona pellucida gitu kan. Dari sini dia masuk melewati corona radiata, dia masuk ke melewati zona pellucida, baru nanti dia melepaskan si kepala sperma gitu. Nah, sperma itu kan membutuhkan pH 30 yang disebut fertilizin untuk membuahi sel telur. Nah, fungsinya itu untuk meleburkan kedua membran pada sel telur dan sperma sehingga sel sperma itu dapat masuk ke dalam sel telur. Nah, nanti kan sel sperma ini kan dia melepaskan ekornya nih, dia melepaskan ekornya, jadi kepalanya aja nih. Nah, sementara si bagian sperma lain itu bertugas buat melakukan pembelahan terhadap sel telur sehingga sperma tersebut bisa masuk lebih dalam lagi ke sel telur yang berukuran lebih besar dari sel sperma. Nah, proses pembuahan ini terjadi sekitar 16 sampai 18 jam. Oke, selanjutnya ini adalah transport zigot. Hmm, transport zigot yaitu selama 3 sampai 4 hari pertama setelah pembuahan, zigot kan tetap berada di dalam ampula karena penyempitan antara ampula dan saluran eh, ovidictus hingga menghambat pergerakan si
zigot gitu kan. Nah, di tahap-tahap awal tuh zigot ini itu mengalami pembelahan yang cepat gitu hingga jumlah selnya itu bertambah gitu dari 4, 8 dan akhirnya membentuk sebuah bola dengan banyak sel yang namanya morula. Nah, nanti di sini akan terjadi yang namanya penurunan morula ke dalam uterus. Jadi ketika turun uterus, morula ini nanti bakal mengambang bebas nih, kan dia yang mengambang bebas gitu, eh, mengapung bebas di dalam rongga uterus selama 3 hingga 4 hari. Dia itu hidupnya itu dari si ekskresi dari si endometrium uterus nih. Dan juga dia kan terus membelah, jadi dia bisa hidup gitu. Nah, selama 6 hingga 7 hari pertama setelah ovulasi, lapisan dalam uterus secara bersamaan itu dipersiapkan untuk implantasi di bawah pengaruh progesteron fase luteal. Nah, pada saat endometrium siap menerima implantasi, sekitar kayak seminggu setelah ovulasi, morula ini eh, turun kan udah turun nih ke uterus. Nah, dia akan terus berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi si nih blastokista. Nah, selanjutnya adalah implantasi, implantasi. Nah, implantasi. Jadi si blastokistanya itu tuh yang tadi yang kayak bola ini, itu kan lapisannya itu di luarnya itu di permukaannya itu ada si trophoblast gitu kan. Nah, implantasi ini dimulai ketika eh, en- si apa nih namanya si plastikista ini eh, ada apa ya berkontak langsung sama endometrium gitu. Jadi sel-sel eh, trofoblastnya menutupi massa sel dalam blastokista ini mengeluarkan enzim-enzim untuk mencerna sel endometrium dan membentuk jalan menembus ke endometrium nih. Jadi jadinya kayak dari luar terus dia akan masuk ke dalam gitu. Nah, pemberian plasma dari dinding sel trofoblast yang masuk ke endometrium itu bahkan berdegenerasi membentuk syntium multinukleus yang akhirnya nanti akan menjadi plasenta. Nah, setelah itu bakal terbentuk jaringan endometrium yang mengalami modifikasi atau yang kita sebut DSI2. Ini endometriumnya sudah mengalami modifikasi. Nah, di sini di jaringan DSI2 ini blatokistanya terkubur total disebut implantasi. Jadi ketika di sini implantasi tuntas itu blastokista seluruhnya terkubur di dalam endometrium. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kasus selanjutnya maksud saya. Jadi eh, ada seorang pasien datang ke dokter, dia mengalami, dia tuh mengeluh kayak nggak nggak bisa mengeluarkan urin, nggak bisa pipis selama 5 hari gitu. Nah, jadi sini aku mau menjelasin gimana sih alur perjalanan urin di trunkus trunkus urinarius kita dan mekanisme proses berkemih itu gimana. Oke, jadi perjalanan urin dan mekanisme berkemih kita itu melalui 4 organ ini dari ren, ureter, urinaria, uretra. Ren atau ginjal yang kita tahu kan. Nah, eh, kita mulai satu-satu dulu dari ren. Nah, ren jadi di ginjal ini, aku izin menyebutnya ren aja. Jadi dalam ren itu bakal terjadi yang namanya pembentukan urin. Nah, terjadinya lebih tepatnya di si cortex renalis. Jadi ada beberapa kayak kedua renalis, cortex renalis, sinus renalis, pelvis renalis. Tapi pembentukan urin terjadi itu di cortex renalis. Ini ada tiga, ada filtrasi, terus eh filtra, filtrasi, terus reabsorpsi, dan juga yang ketiga sekresi. Saya
augmentasi atau si sekresi. Jadi di REN ini terjadi proses pembentukan urin dari mulai filtrasi. Jadi proses penyaringan darah yang meloloskan molekul yang berukuran kecil yang mengandung zat-zat yang berbahaya dan juga sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun bagi tubuh. Itu lebih tepatnya di kalau semakin dalam ini ada corpus callosum yang terdiri dari glomerulus dan juga kapsula Bowman. Nah, jadi di sini di filtrasi ini kayak disaring tuh kayak garam, asam amino, glukosa, urea dan sebagainya gitu. Nah, nanti hasil filtrasinya itu akan jadi yang namanya urin primer. Nah, urin primer akan direabsorpsi. Reabsorpsi ini terjadinya di tubulus contortus proximal. Setelah direabsorpsi, reabsorpsi ini jadi yang zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh ya protein, nitrosit itu diserap kembali. Tapi kalau misalkan zat yang tidak berguna itu dibuang melalui urin. Nah, jadi setelah direabsorpsi jadi namanya urin sekunder. Nah, nanti urin sekunder bakal masuk ke lengkung Henle. Nah, setelah itu akan terjadi yang namanya augmentasi atau sekresi. Jadi, urin sekunder dari lengkung Henle ascendens itu masuk ke tubulus distal untuk tahap augmentasi ini. Jadi, augmentasi ini pengendapan zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Contohnya itu kayak hidro, hidrogen, kalium, Na3, kreatinin. Nah, selama melewati tubuh distal, urin itu banyak kehilangan air sehingga konsentrasi urin makin pekat. Nah, itu di REN. Jadi di REN itu pembentukan urin. Ada tiga proses, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi atau sekresi. Kita lanjut ke selanjutnya, ureter. Aduh. Ureter. Nah, ureter. Ureter setelah urin itu dibuat diolah di ginjal, urin itu masuk ke pelvis renalis dan ureter nih. Ureter itu terdapat tiga lokasi penyempitan. Ini yang pertama, yaitu di ureter pelvic junction. Terus di sini waktu ureter menyilang bifurcatio di arteri iliaca communis. Nah, yang ketiga ini waktu ureter masuk ke fisika urinaria. Nah, jadi dari ginjal, dari ren maksud saya, terus ke ureter. Selanjutnya setelah jadi di ureter kan ada tiga penyempitan ini. Setelah itu akan akan masuk ke fisika urinaria lewat penyempitan tiga ureter ini ke fisika urinaria. Nah, urin kan dialirkan ke fisika urinaria untuk ditampung sementara. Kurang lebih tuh di dalam sini tuh ada sekitar 300 ml. Nah, di sini akan terjadi namanya proses berkemi. Dimulai saat volume urin mencapai volume 300 ml, fisika urinaria itu akan eh, teregang dan akan mengirim eh, impuls aferen hingga menuju otak. Sehingga pada saat ini eh, pasien itu akan atau orang itu akan sadar gitu dia itu ingin berkemih. Jadi di fisika uriner ini terjadi proses berkemih. Nah, impuls aferen itu akan dibawa sama serabut aferen melalui si nervi splanchni pelvici menuju ke medula spinalis, eh, sakral 2 sampai 4. Nah, sebagian serabut aferen itu berjalan bersama saraf simpatis dan masuk ke medula spinalis. Nah, nanti masuk ke medula ke saraf ini kan parasimpatis nih.
Terus nanti masuk ke simpatisnya, itu si segmen lumbal 1 sampai 3. Bener, 1 sampai 2. Maaf, maaf. 1 sampai 2. Nah, impuls eferen itu berjalan melalui medula spinalis segmen sakral 2 sampai 4. Nah, nanti akan meningkatkan kontraksi dari muskulus detrusor vesicae dan merelaksasi muskulus sphincter vesicae. Nah, impuls eferen lainnya itu dikirim sama nervus pudendus. Dia itu akan merelaksasi muskulus sphincter uretra. Oke, selanjutnya ke organ terakhir atau uretra. Nah, uretra ini saluran akhir dari urin sebelum nanti dia akan dikeluarkan ke osteum uretra externum. Nah, jadi uretra itu uretra laki-laki dan perempuan itu terdapat eh, apa ya beberapa perbedaan itu kayak kalau uretra maskulina itu lebih panjang karena dia kan punya 3 pars tuh, pars prostatika, eh, terus pokoknya nih kayak ada pars prostatika, terus ada preprostatika, membranosa, dan skomiosa. Ini preprostatika berarti dia itu sebelum masuk ke prostat, ke pars prostat. Nah, ini ada 3, ada prostatika, membranosa, dan skomiosa. Nah, kalau di uretra maskulina itu tempat keluarnya urin dan sperma itu sama gitu. Terus juga kalau uretra di feminina itu lebih pendek, dia sekitar 4 cm. Ya. Nah, kalau di laki-laki, maksudnya di organ genitalia maskulina, urin itu akan mengalir melewati beberapa pars yang kayak tadi pars prostatika, membranosa, dan spongiosal. Nah, nanti yang akhirnya akan dikeluarkan dari tubuh melalui si eh, osteum uretra externum. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bye.